Mana yang lain? Ada yang di belakang, Pak. Lagi cek video. Oh, bapaknya tadi ya. Boleh, tadinya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Selamat datang di channel YouTube Ikatan Mahasiswa Oku Timur bersama kami Risma Octavia. dan Muhammad Irman Jakiani. Pada kesempatan kali ini kami berada di salah satu situs bersejarah yang ada di daerah Oku Timur. Tepatnya saat ini kita berada di Desa Tanjung Raya Oku Timur. Penasaran kan sama videonya? Mari kita simak video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Ikatan Mahasiswa Oku Timur. Saya Muhammad Irman Jakiani dan saya Risma Octavia. saat ini kami sedang berada di salah satu situs bersejarah yang ada di daerah Oku Timur. Dan kami juga sudah ada narasumber yang akan kami wawancarai sehingga kita akan lebih mengenal lebih dalam terkait situs sejarah yang ada di daerah Oku Timur ini. Mungkin pertama boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Iya, ya. Boleh, silakan Pak untuk Bapak memperkenalkan diri namanya terlebih siapa, Pak? dahulu. Nama saya kan Umar bin Senen. Patungan Dusun Pendidikan Desa Tanjung Raya. Umur nanti Bapak sudah dari lahir ada di desa. Iya, kelahiran Mungkin bisa apa ya, mulai menceritakan gitu Pak terkait situs bersejarah ini, namanya apa? Nama situs keraton bersejarah beserta ini. makna didirikannya. Ya begini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang terhadir. Semoga Bapak Ibu datang ke pekan ini selalu dalam lindungan. Sebelum saya menyampaikan beberapa kurang yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf karena saya juga segala ini hanya cerita teman. Apa yang saya sampaikan itu juga cerita daripada kita sudah menjadi kita semua. Awal mulanya Tanjung Raya ini tersebut Marga Blitang. Marga Blitang ini supaya bapak-bapak tahu, pertama Pasirah Marga Blitang ini namanya Puting Batu. Yang kedua Sultan Agung. Yang ketiga Ratu Bagus Begindaan. Nah setelah Ratu Bagus menjadi Pasirah, kami ini ada Pasirah, ada marga tapi nggak ada kantor marga. Ya awal mulanya. Nah jadi waktu zaman Belanda Pasirah ini tadi nggak bikin Belanda, minta diizinkan agar supaya mendirikan kantor marga di Desa Tanjung Raya ini. Nah, ini tinggal pondasinya lagi kantor marga. Oh, baik. Supaya bapak-bapak ibu tahu. Nah, direstui Belanda. Nah, sehingga amanat Belanda itu tidak boleh mendirikan kantor marga apabila tidak memenuhi syarat minimum. Nah, jadi terciptalah Tanjung Raya, Rantau Kijang, Ulak Buntar, Raman Condro, kurang satu ini tanda lain. Terang pula suka jadi bekas wilayah. Nah, baru kami ada kantor marga. Nah, seterusnya sudah ada kantor marga. Kenapa disebut Tanjung Raya ini kategorinya Bahuga 2? Karena dari sini ini, dari Tanjung Raya ini ngambil di Bumi Agung Mesir. Di situ Bahuga 1, di sini tersebutnya Bahuga 2. Nah itu sejarahnya. Jadi kalau tidak salah terdiri kantor keraton ini pada tahun 1916. Itulah. Dan andai kata bapak-bapak ibu-ibu kepengen untuk supaya meyakinkan bahwa keturunan kami ini keturunannya dari keraton Jogja. Nah jadi dari keraton Jogja sampai penghadisan keraton isinya keraton ini
mengatakannya ialah ini. Ini silsilahnya Pak ya. Ya ini sila-sila keturunan. So, kalau saya ngomong barangkali banyak yang kurang lebih. Nah cuman mohon maaf dengan segala rendah hati Bapak Ibu yang sempat hadir. Dia katanya ingin. Saya bukan sengaja kalau ini tidak bisa dibawa. Iya, Pak. Cuman apa salahnya? Apalagi ibu-ibu yang pendidikan semua. Foto dengan HP nanti kan bisa direntalkan. Kira-kira kan begitu. Maaf ya ini kan ngajar kan. Iya, Pak. Untuk selanjutnya, adakah Pak pengaruh adanya keraton ini bagi daerah sekitar ini maupun di daerah luar dari desa tersebut? Saya nggak mau anu kurang lebih. Pokoknya saya simpulkan nggak ada. Iya. Saya katakan nanti ada, kalau nggak ada jadi saya sudah tua. Karena apa? Kita ini manusia ini hanya tempat salah dan dosa. Saya nggak mau rekayasa. Nah, Lalu kendala dalam merawat keamanan dari keraton ini bagaimana Pak? Apakah ada kendala? ya inilah kendalanya. Hanya seperti saya sampaikan. Karena ini termasuknya keraton ini kan sebenarnya setiap kita mempunyai hak kewajiban. Ya. Nah, tapi kendalanya itu ini seolah-olah punya persoalan. Satu bukti saja kita masuk nggak bisa masuk. Ya kan? Kalau ini untuk masyarakat, jadi maka beberapa kali yang menjadi atasan itu berpikir untuk membangun, nggak bisa. Ya, rumah saya yang katanya Pak Bu, langsung enak kepada saya bikin rumah, Bapak Ibu yang membangun atas nama sendiri. Iya. Jadi untuk keraton ini sendiri terakhir kali ditempati di Tegal itu tahun berapa? Ya, kurang tahu. Ditinggalnya dulu karena sesuai dengan SK yang diberikan beliau ini dengan saya pada tahun 2009. Itu yang terakhir kali menempati keluarga Bapak. Iya. Ya yang keluarga anak keraton. Lalu apa alasan masyarakat untuk menunjuk Bapak sebagai pemangku adat di keraton ini Pak? Ya, mohon maaf, bukan saya orang cerdik dan pandai, bukan. Karena saya itu memang saya akui di dalam pengalaman dan pendidikan nol, ya. Nah, cuman dari zaman dulu itu saya ini ditunjuk pada tahun pada tahun 1974. Jadi yang sejalur dengan saya kepalanya itu sudah 2 yang meninggal. Saya masih tetap. Ya bukannya saya itu orangnya itu lebih cerdik yang pandai daripada yang lain. Karena kendalanya ada 4. Apabila salah satu ini ditinggal itu tidak bisa. Yang pertamanya kita kan harusnya mau tenaga sosial. Ya. Kedua mengutarakan kepentingan bisa membagi waktu kepentingan umum dan pribadi. Ketiga sifat beribadah. Keempat harus percaya. Maaf saya tunjukkan dulu pada Bapak Pak. Tolong Pak Umar, saya mempunyai adik ini ya. Oleh karena saya mandang Bapak itu orangnya pintar, begini lagi, ya enggak? Setelah saya permisi balik, permisi Pak, ngucap salam juga sungkan, nggak usah lagi yang mau ngasih lumplok tebal. Saya murtad dalam hati saya. Itu tidak bisa. Karena saya tadi sudah bertekad saya untuk amal. Hanya saya percaya pada Allah, walaupun Bapak tidak memberi saya, tapi Allah itu lebih banyak pada Bapak.
ada. Lalu di dalam ruangan ini kan mesti ada peninggalan barang-barang gitu Pak. Barang yang paling tua dan paling ada sejarahnya itu barang apa ya Pak? Taruh kalau sekarang ini ada lagi. Kalau dulu iya yang sampai 3 hari 3 malam umpamanya ada mangkuk atau piring dimasukkan di situ enggak basi ada. Tapi sepengetahuan saya cuma itu. Cuman kalau sekarang enggak ada lagi. Itu apakah udah dipindahkan atau mungkin rusak? Kalau teman saya kena barang itu berharga. Jangan-jangan itu dijual. Dijual Pak ya? Itu piring atau bagaimana Pak? Untuk itu dulu kan ada piring, ada juga mangkok. Itu barangnya sampai saat ini masih di dalam ya Pak? Enggak ada lagi. Sekarang ini kosong-kosong nia. Kosong Pak ya? Udah tadi mungkin kalau tebakan Bapak tadi dijual gitu Pak ya? Teman-teman saya dijual. Ya kalau umpamanya pindah situ mesti rebutan. Iya. Benar, benar Pak. Karena barang itu kan berharga. Iya, berharga dan punya nilai sejarah sendiri. Iya. Jadi rebutan. Kemudian mungkin adakah Pak wacana gitu mungkin dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten gitu untuk kayak melestarikan ini untuk membangun apa ya membagusi kembali gitu. Ya, ya memang ada. Ada. Iya ada beberapa kali yang dari Sumatera Selatan pernah ada yang dari Pucuk. Nah, cuman itu tadi kembali. Karena seolahnya rumah ini hak pribadi. Hak pribadi bukan Pak. Oleh karena itu tidak dibuka untuk umum gitu Pak. Tidak dibuka untuk umum. Dan biasanya ini dibuka itu pas ada acara adat atau bagaimana Pak? Contohnya? Mungkin Ya ada kalau zaman dulu iyo. Karena balai adat itu ada depannya itu dulu. Setelah Kak Agus marah, ini baru rusak. Karena di dalam status adat Lampung, ya maaf tapi ya bukan mengajari yang nggak benar, ini jarang walaupun banyak orang banyak. Status orang Lampung ini tidak boleh bercerai. Alias bercerai itu artinya kan memang bercerai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami ini mau ngomongnya penyimbang marga kami yang Kandahari Gusmara ini cerai. Jadi dalam tata adat Lampung ini, cuman ini enggak jarang ku sampaikan, apalagi ke orang banyak. Ya. Kalau dia nambah, walaupun 20, 10 asal dia tanggung, boleh. Tapi tolong permaisurinya jangan ditinggalkan, jangan dicerai. Kecuali kalau dia cerai itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman bukan nyuruh loh itu. Itu gambaran ya Pak. Lalu adakah Pak harapan untuk kedepannya untuk keraton ini, maksudnya adakah apa yang ingin ditingkatkan begitu Pak? Saya kira sudah susah. Sebenarnya begini, terkecuali kalau memang keranda dalam keraton ini sendiri yang meningkatkan, terkecuali kalau dari luar mungkin enggak. karena masalah perizinan itu tadi Pak. Iya, jadi kan tadi ini kan bukan menjelekkan kenyataan dengan bapak ibu yang hadir. Sepele kan, cuma minjam kunci kita nak jenguk ke dalam juga nggak bisa. Yo, kita ini manusia ini saling menghormati lah. Kalau kita tidak dihormati orang, untuk apa kita menghormati? Kan begitu kira-kira. Berarti memang sebelum-sebelumnya tuh banyak ya Pak dari pihak pemerintah yang memang menyorot Iya, ini ya Pak. iya. Tapi kembali lagi ke perizinan. Mungkin Bapak ada Pak pesan dan untuk masyarakat sekitar juga gitu terkait keraton. Juga ada. Jadi untuk misal tahun-tahun kedepannya
keutuhan dan kelestarian keraton biar tetap seperti ini ya Pak, tidak ada Seperti untuk ini, iya. pengecekan itu tidak ada lagi ya Pak. Enggak ada. So awal pertamanya ya, setelah Pak Muhyiddin ini ya, dia masih menjadi kades, saya kan diajaknya balik namanya Pak Gus Mara itu. Maksud Muhyiddin itu dulu kantor marga dan kantor balai adat itu kan ada taruhnya di depan ini, karena kan kondisinya masih kuat, ditolak mentah-mentah. Sama Bapak ini. Pak Gus Mara tidak boleh. Walaupun malaikatnya dekat dengan andai katanya saya sanggup mengungkap, karena saya sendiri yang kawannya Pak Mus. Nah maka terjadilah mendirikan di sini. Selesai. Sebenarnya kalau diizinkan Kak Gus Mara dulu di sini kan. Menyambung yang tadi mungkin terkait keraton ini, adakah hubungannya dengan keraton-keraton lain gitu Pak di daerah timur ini? Enggak ada. Karena dalam Oku Timur ini sepengetahuan saya hanya yang tersebut keraton daerah ini. Hanya ini. Keraton ini taruhlah pemberian dari atas nama pemberian dari Jogja. Kemudian gini Pak, kalau misalnya nanti di kemudian hari yang ke depan mungkin Bapak sudah tidak ini lagi menjaga ini lagi, mungkin adakah penerusnya Pak yang bisa menjaganya? Insya Allah. Insya Allah ada. Karena yang susahnya ini sebenarnya saya ini kan setelah Kandairan Samsu, ketua adat yang pertama yang kawan saya ini kan sebelumnya, setelah dia meninggal saya kan akan mengundurkan diri ya. Nah tapi tidak boleh sama anaknya yang tertua. Jadi sementara waktu ini masih nama Chandra ST yang jadi ketua adat kami ya. Nah, cuman oleh karena saya tidak boleh berhenti, dia kan masih polos, kalau tanaman masih hijau berhijau. Jadi sudah ada gambaran gitu ya Pak. Ya, nah jadi sudah beliau itu yang lolanya, dan saya juga dari tahun 74 sepeda buruk pun nggak ada pentalis. Nah setelah beliau ini diberinya yang motor beat itu tadi, pentalis dari beliau. Nah sudah itu Bang Triwulan diberinya juga. Beliau karena kaya sudah 3 bulan berjalan dengan beliau itu diberinya 500 per bulan. Beliau juga ucapan alhamdulillah. Saya bukan nilai yang diberikan, nilai hati. Setidaknya ada apresiasi dari Ya. beliau. Jadi saya kira mungkin ada nanti untuk generasi. Cuman kalau sementara waktu ini belum ada. Berarti bisa disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Oku Timur ini dulunya dan intinya adalah di Tanjung Raya ini. Tanjung Raya ini. Sebab kalau dulu Tanjung Raya ini ribuan rumah. Sekarang ini sudah pindah. Ada yang sampai Musuh Jaya sini. Dan itu alasannya apa Pak? Tentang pindah. Karena sebenarnya kalau saya sejarahkan panjang. Ya, cuman pada kena seadanya saya jawab, kendalanya nggak ada. Kendalanya hanya sedikit, katakan sedikit. Ini kalau mau hajatan, umpama anaknya sunatan atau apalagi nikahan jual kan. Ujung-ujungnya habis. Ngomongnya saya ini nyenggol, tapi kenyataannya, maaf ini ya. Iya Pak. Yang mengalahkan apa? Politik suku Jawa. Maaf ini ya, kalau ada yang tersinggung ya. Iya, Cuma kenyataan, anda katanya ini nah, kita dua berbatasan Pak ini. Bapak berbatasan dengan orang Lampung, sayang geser terus. Iya. Bapak ngomong, Pak Mal, batas kita gak di sini, mau ribut, nggak ada. Tapi setelah ini Bapak ini tertinggal dalam pikiran kapan kamu jual. Ya zaman dulu mulai dah yang makan oyek segala macam ke kami yang makan. Walaupun dapat padi beras itu disimpan. Kita belikan sapi, kita belikan emas.
Setelah saya terbentur anak saya mau sudah atau mau apa tuh menikah, saya ngomong Pak, ini Pak tanah ini Pak, saya kata mau ajak tanya ada duit. Nah kamu, tak tahu Pak marah Pak ada apa tidak gitu. Lama-lama dijual, beres. Ujung-ujungnya pindah. Nah, semuanya dari sini sampai Gumawang itu masih punya asli orang punya orang Tanjung Raya ini. Cuman zaman dulu pribumi di sini peladang itu berpindah. Tahun ini 2 tahun pindah situ terus. Berarti untuk pusatnya tetap di sini Pak. Memang sini. Di pusatnya memang di sini Tanjung Raya ini. Jadi Tanjung Raya ini 6 Pasirah, 7 sama Pak Hamzah. Belum saya sampaikan tadi ya. Belum Pak. Nah, Itu disampaikan. yang awal pertama Pasirah Marga Bintang ini namanya Suting Ratu. Yang kedua Sultan Agung. Yang ketiga Ratu Bagus Baginda Ali. Yang keempat Hamidin. Kelima Agusci. Keenam Pasirah Hasan. Pada tahun 1965 mengadakan pencalonan lagi Pasirah. Dilawan Pak Jamsah, Bapak Haji Harman Deru. Dimenangkan Bapak Jamsah. Nah, setelah Bapak Jamsah menjadi Pasirah, sebelum jabatan beliau itu lengser, sudah diumumkan pemerintah. Sehabis Pak Pasirah Hamzah ini, kita tidak ada lagi Pasirah Marga Bintang, diganti oleh kena caman. Nah, jadi yang caman ini sekarang ini ganti Pasirah, di bawah Pasirah, di bawah caman. Pembarap kalau kata dulu itu ialah Kades. Kira-kira begitu, kurang lebih tapi. Jadi Bapak dari Pak Herman Deru sendiri dari Pasirah sini ya Pak ya? Iya. Berarti secara garis besar masih ada keturunan asli dari Pasirah yang dulu sini ya Pak? Iya. Dengan itu Bapak Gubernur sendiri ya Pak ya? Iya. Bapak Bupati. Sebagai sejarah, saya kira walaupun apapun yang akan ditanyakan Bapak dan Ibu, jangan merasa kecewa, mungkin tidak bisa lagi ada yang saya dapat saya jawab. Ya. Sudah. Ya artinya kalau Nikah sudah. dulu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas wawancara dan sejarah maupun apapun peninggalan yang telah disampaikan. Ya. Dan kami dari mahasiswa Oko Timur mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah tindakan. Kepada Allah kami mohon maafirnya. Benar. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat, terutama untuk Keraton Bintang ini sendiri. Mungkin itu aja yang bisa mungkin itu aja pertanyaan dari kami, dan terima kasih juga tadi sekali lagi Bapak sudah menjawab dengan baik gitu, dan juga sudah menyambut kami dengan baik gitu. Sudah. Ya sebaliknya juga Bapak sebelum mengucapkan salam, mungkin yang penyampaian saya lebih dari ataupun kurang kepada Bapak Ibu yang support hadir menurut saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, jadi saya awali dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar enggak? Benar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bersama Bapak Kepala Desa Tanjung Raya, yaitu Bapak mungkin bersama Bapak ini kita akan membahas juga sejarah
itu sejarah dari desa Tanjung Raya sendiri. Mungkin boleh Pak dijelaskan mungkin asal usul dari nama Tanjung Rayanya gitu dari awalnya sendiri. Tanjung Raya ini nama awalnya bukan dari desa Tanjung Raya. Pertama kali nenek moyang kami dulu berasal dari Lampung. Kalau sekarang ini dari Waikanan. Kalau marganya marga Buai Buhuga. Datanglah nenek moyang kami ini ke daerah Sumatera Selatan ini, masuk membuat desa. Pertama kali itu namanya Tanjung Kriau. Pertama kali itu namanya Tanjung Kriau, dirintis oleh Sultan Raja yang Kuasa gelarnya. Terus beberapa tahun kemudian bertambah datanglah moyang kami yang bernama Sultan Agung. Dari mulai Sultan Agung itulah di sini berdiri, dikasih nama Tanjung Raya. Nah, setelah Tanjung Raya itu tadi, Sultan Agung punya anak ada 3 yang saya nggak hafal namanya, cuman hafal gelarnya saja. Yang pertama Ratu Bagus Baginda, yang kedua Sultan Pangeran, yang ketiga itu Sultan Nyekeba. Nah, cikal bakal pertamanya Tanjung Raya setelah lahir dan dewasanya Ratu Bagus Baginda ini tadi, nah beliaulah yang mendirikan marga Belitang. Memang sebelumnya beliau ini bukan pasirah yang pertama, tapi waktu itu bukan di sini. Kami sendiri kurang begitu paham letak marganya di mana. Yang jelas setelah Ratu Bagus Baginda, kalau nama beliau panggilan itu Pangeran Hasan, pemberian dari Belanda itu, berdirilah di depan kita ini dulu kantor marga Belitang yang pertama kali. Jadi di desa Tanjung Raya ini pusat marga Belitang. Didirikan tahun 1930. Pertama kali pondasinya ada di depan kita ini, yang membangun masih Belanda. Untuk Pangeran Hasan sendiri atau Ratu Bagus Baginda sendiri itu mendapatkan bintang penghargaan dari Belanda. Nah, untuk kenapa Tanjung Raya, yaitu karena dulu di zaman sini rame. Setelah jadi desa karena pusat marga ramai di sini, makanya bukan lagi Tanjung Kriau, kita diganti mereka menjadi Tanjung Raya yang memang benar-benar ramai. Dan di belakang kita ini ada, di sebelah kita, di sebelah keraton ini ada sungai Belitang. Karena dulu mengapa juga dikasih nama Belitang itu, Sungai Belitang itu, karena dia berbelit-belit dan banyak kayu yang melintang, itulah Belitang. Untuk keturunan asli dari ratu tersebut, apakah masih ada yang tinggal di desa ini, Pak? Untuk keturunan asli masih, ya termasuk saya sendiri masih keturunan, saya keturunan yang keempat beliau dari Ratu Bagus Baginda. Selanjutnya, adakah hal yang ditinggalkan dari ratu tersebut untuk desa desa ini? Sebenarnya banyak yang ditinggalkan, ya, peninggalan sejarah ini, keraton ini, dan berbagai macam kebun sawah yang sekarang sudah dibagi warisannya untuk anak cucunya. Bahkan kami sendiri sebagai buyutnya masih bisa menikmati peninggalan untuk secara harta beliau. Untuk barang-barang yang bersejarah lainnya sudah menyebar di mana-mana, dan ada sebagian memang sama saya pun ada. Untuk saksi sejarah tentang perjuangan beliau melawan Belanda dulu, salah satu pedang beliau pun ada di nama saya.
masih ada, alhamdulillah masih sampai sekarang masih ada walaupun tinggal hanya sedikit. Kemudian mungkin kita bicara terkait dengan keraton awal lagi. Kalau asal usulnya kami kurang paham juga, cuman menurut cerita karena zaman dulu beliau ini kan sering komunikasi sama Keraton Jogja, apakah memang beliau memang diutus dari Jogja untuk mendirikan keraton ini. Karena di zaman dulu beliau itu terkenal dengan kesaktiannya juga. Untuk secara lebih rincinya asal usul kenapa berdiri keraton, kita namakan keraton, kami kurang paham juga. Karena dari cerita kakek dulu sih, karena buyut dulu Ratu Bagus Baginda ini dulu sering berkomunikasi dengan Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang di Yogyakarta. Jadi bisa dibilang mungkin ada hubungan hubungan darah gitu Pak dengan keraton mungkin hanya komunikasi. Mungkin kalau secara hubungan darah nggak ada, karena kami menurut cerita kami keturunan dari Banten yang ke Lampung terus ke Desa Tanjung Raya ini atau ke Sumatera Selatan ini. Lalu untuk masyarakatnya sendiri itu kan tadi memang dari daerah sini ya Pak ya. Lalu apa tanggapan masyarakat luas terkait dengan keraton ini Pak? Untuk terkait dengan desa. Kalau tanggapan yang dari luar itu sebenarnya mereka merasakan dan mengakui keraton ini, karena itu tadi yang saya bilang tadi, kita ini kan keturunan Lampung, pecahan dari Lampung Waikanan yang tadinya terpusat di sini, cuman berhubung sudah menyebar, ada di bermacam-macam desa menyebar, jadi makanya desa kami ini jadi sepi, banyak yang keluar. Selain keraton Bintang ini di Desa Tanjung Raya ini ada peninggalan-peninggalan kayak bangunan-bangunan lain yang masih apa ya bernilai sejarah. Ya, untuk yang bernilai sejarah cuma tinggal ada 2, ada keraton ini, ada Limas juga yang tadinya masih dalam wilayah Tanjung Raya, cuman sekarang ini sudah masuk di wilayah Gedung Rejo. Ada rumah Limas namanya yang di Jalan Raya Gedung Rejo itu. Ya, itu sama dengan di sini. Itu satu aliran dengan sini. Masih ada keterkaitan. Ya. Jadi karena keluarga kami ini menyebar yang di mana-mana ya, sehingga untuk perawatannya sendiri agak kebingungan. Karena masalahnya itu Ya belum ada kepastiannya apakah memang keluarga ini memperbolehkan dirawat pemerintah ataupun tidak. Kalau dari pemerintah sendiri pun sudah berapa kali menawarkan untuk merawat ini sebagai cagar budaya, tapi dari pihak keluarga belum ada komunikasi secara langsung dengan pemerintah. Jadi saya ingin bertanya mengenai desa lebih ke desanya sih Pak. Itu untuk akses pendidikan di anak-anaknya itu seperti apa Pak? Apakah sudah ada SD, SMP ataupun SMA? Kalau untuk pendidikannya kita ada pendidikan usia dini, ada taman kanak-kanak, ada SD. Tadinya kita punya SD 2 SD Tanjung Raya, SD Bulurjo. Tapi sekarang ini untuk SD Bulurjo itu karena kekurangan siswa, jadi ditutup, tinggal 1 SD. Jadi SD Tanjung Raya. Lalu untuk akses kesehatan di sini ada pusatnya di sini atau keluar ke mana gitu Pak? Untuk pusat kesehatan kita sendiri alhamdulillah sokongan dari pemerintah itu ada,
dari puskes desa pun ada, puskes pembantu yang langsung menginduk di puskesmas Gumawang pun kita punya di desa Tanjung Raya. Untuk mata pencaharian dari masyarakatnya tadi kan ada yang sawah, ada di kebun. Nah itu untuk lahan-lahan yang mereka miliki itu memang dari peninggalan dahulu atau bagaimana Pak? Untuk yang mata pencaharian mereka di sini mayoritas itu masih warisan semua. Jadi memang peninggalan dari nenek moyang. Jadi masyarakat yang ada sekarang ini tinggal melanjutkan. Jadi emang ada peninggalan lahan untuk mereka mencari nafkah. Ada peninggalan dari orang tua, dari kakek mereka, itulah yang mereka lanjutkan sekarang. Untuk yang tinggal di desa ini yang melanjutkan itu untuk menjadi nafkah. Udah. Oke, lanjut. Mungkin terakhir Pak, ada pesan Pak? Kalau pesan dari kami selaku pemerintahan desa atau selaku masyarakat, kami berharap sama pemerintahan itu supaya untuk membangun infrastruktur menuju keraton ini, agar keraton ini walaupun belum dipugar, setidaknya masyarakat yang mau berkunjung atau melihat bisa masuk dengan mudah. Kalau sekarang mungkin orang di luar dengar ada keraton, tapi mereka menuju ke sini itu sangat sulit karena jalan tadi. Yang perlu ada perhatian juga sejarah juga di tahun 1919 lah. Iya. Saat ini masih berdiri. Ini dengan marga Kabau itu sama Pak ya? Sama berdiri. Berdirinya sama berdiri. Dengan yang ada satu lagi kalau nggak salah di Tasuan itu. Ya, jadi kan dulu kan di wilayah kita ini kan cuma ada berapa marga gitu loh. Marga Belitang terpusat di sini, marga Muncak Kabau dulu itu, marga apa lagi? Ada berapa marga di Muara Dua. Muara, ya, yang masuk di Oku zaman dulu itu. Ya. Masih satu kabupaten Oku. Kaca pembesar gitu. Sing anu pokoknya. Gelap. Nyolong ini. Karena kita dibuka loh. Jadi diputer. Manggil arwah-arwah. Kak Caca ijek temu kangen mlebune nganu awakmu. Jurnal Risa ta?
Ini. Terus? Ika Mogut. Sai Jama, sai tujuan.